Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah mengizinkan kita untuk berjumpa pada pagi hari ini dalam acara Morning Call Pelkes GPIB. Pagi ini saya Pendeta Kamalia Suitela yang ditempatkan sebagai pendeta jemaat di GPIB Immanuel Parepare yang melayani di Bajam Anugerah Pindrang. Saya akan melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang adalah sang sumber dalam kehidupan kami. Kami di pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini bersama dengan orang-orang yang kami cintai dan kasihi, bersama dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan Allah, mampukanlah kami agar kami bisa untuk memahami serta mengerti. Terlebih khusus kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui pemberitaan firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Allah, karena kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini bacaan kita terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang yang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pribadi bersyukur melayani di Bajam Anugerah Pindrang GPIB Immanuel Parepare yang memiliki bangunan beton dengan dasar bangunan yang berkekuatan baik. Namun demikian saat ini kami di Bajam Anugerah Pindrang dalam pergumulan membangun rumah koster
yang sekarang hanya terbuat dari kayu. Dasar bangunan rumah koster ini tentu tidak bersahabat di tengah cuaca ekstrim yang mungkin seringkali terjadi. Oleh karena itu kami merencanakan untuk memperbaiki rumah koster ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, masalah dasar bangunan ini juga menjadi pintu masuk Rasul Paulus untuk menasehati jemaat Korintus, jemaat Kristen di Korintus yang mengalami berbagai macam hal. Dalam hal ini mengalami perpecahan. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa ia membangun jemaat tersebut di atas dasar Yesus Kristus. Sehingga seharusnya jemaat memiliki dasar yang kokoh. Kristus sebagai dasar setiap orang Kristen. Itu adalah hal yang penting. Karena munculnya perpecahan di tengah jemaat Korintus pada saat itu. Paulus kemudian menegaskan kehadiran jemaat di Korintus sebagai bait Allah dan Roh Kudus diam di dalamnya. Artinya, persekutuan kita didasari dan dikuatkan oleh kuasa Allah sendiri. Bukan karena siapapun dan juga apapun. Hal ini sejatinya membuang segala perbedaan dan juga perselisihan di tengah-tengah konflik yang terjadi di jemaat Korintus. Dasar yang kokoh, juga Roh Kudus, seharusnya tidak membuat jemaat Korintus itu goyah dan terpecah hanya karena beberapa rasul hadir melayani di sana. Jadi kenapa harus menganggap satu rasul lebih baik daripada rasul lainnya? Toh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rasul-rasul itu hadir karena mengabarkan kabar sukacita tentang Kristus. Dan kita tahu sendiri Bapak Ibu Saudara melalui nats Alkitab kita, bacaan kita saat ini, Paulus mau berbicara kepada kita sebagai gereja dan juga sebagai komunitas, sebagai umat Allah. 1 Korintus pasal 3 ini mengumpamakan kepada kita semua, kepada jemaat Tuhan, sebagai ladang Tuhan, sebagai bangunan Allah dan juga bait Allah. Ketiganya ini boleh jadi dan boleh kokoh hanya karena satu hal, yaitu Yesus Kristus. Ketiga hal ini, ladang, bangunan, dan bait, terwujud dalam gereja kita yang hidup. Dan oleh karena itu, gereja ditantang untuk menunjukkan identitas diri sebagai bangunan yang berdasar pada Kristus. Dan di dalamnya, Roh Kudus ini berdiam di dalam gereja. Terutama dalam masa-masa pergumulan pandemi seperti sekarang ini. Pandemi Corona justru menghantam nyaris seluruh bagian di dunia. Siapapun tidak terkecuali dapat terkena virus ini, tak peduli apapun latar belakangnya. Ada begitu banyak cerita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita dengarkan akibat pandemi Corona ini. Dan pandemi ini menghilangkan puluhan ribu nyawa, mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit pula orang-orang yang harus terpisah dari keluarga mereka, yang harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan kasihi. Rumah-rumah ibadah pun kosong. Perayaan Nyepi, Paskah, dan Ramadan pun tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Namun di balik itu Bapak Ibu Saudara, saya pribadi tergugah ada banyak kabar-kabar gembira yang mengharukan di balik pandemi ini. Para tenaga medis yang mereka bekerja di garis depan menerjang berbagai macam resiko untuk menangani ribuan pasien. Ada juga petani-petani sayur di Jawa Tengah yang mengumpulkan bantuan bagi mereka yang terdampak pandemi ini. Memang di awal kita terkejut, ada rasa takut, ada rasa cemas. Bahkan kita terpukul dengan pandemi ini. Kita kebingungan karena
tidak lagi bisa beribadah seperti biasa. Peristiwa penting seperti perjamuan kudus di Jumat Agung, perayaan Paskah pun harus kita lewatkan dalam ibadah yang terbatas. Kita sempat melihat perbedaan apakah harus beribadah di rumah ataukah tetap di gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat Kristus menjadi dasar kehidupan kita dapat memaknai persekutuan yang baru yang kita jalani sekarang. Kita dapat menguatkan persekutuan kita dengan keluarga kita ataupun dengan orang-orang terdekat kita dalam persekutuan kita. Kita sekarang dapat memaknai bagaimana Roh Kudus menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan ini. Roh Kudus tetap memampukan kita untuk membantu orang lain, bahkan ketika kita ada dalam pergumulan. Begitu juga kita bisa melihat gereja-gereja yang terpanggil untuk menggalang bantuan. Bapak Ibu Saudara, disinilah kita meyakini bahwa dalam ketakutan, dalam menghadapi ancaman berbagai macam pergumulan, Roh Kudus memberikan kita kekuatan internal untuk menghadapi situasi eksternal seburuk apapun itu. Dan Roh Kudus selalu dan senantiasa menguatkan dan memampukan kita untuk bersaksi di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita semua dikuatkan, kita semua dimampukan oleh Tuhan, dan kita semua diingatkan bahwa hidup kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewati setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi saat ini. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita semua dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani aktivitas di tengah pergumulan yang kita hadapi saat ini. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Kristus, kami mengucap syukur atas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang baru yang boleh kami nikmati di hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan di saat ini. Kiranya melalui firman Tuhan kami dikuatkan dan kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami memohon perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan ketika kami melakukan berbagai macam aktivitas kami di hari ini, di sepanjang kehidupan kami. Kami memohon kekuatan, kami memohon hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan agar kami mampu untuk melakukan yang terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk seluruh kehidupan kami, untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, pergumulan kehidupan kami, situasi kehidupan kami yang kami alami saat ini. Kami percaya dan kami meyakini Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua, dan kami meyakini bersama dengan Tuhan situasi pergumulan pandemi virus corona yang terjadi saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk melewati semua hal yang terjadi. Tuhan memampukan kami agar kami mampu untuk menjaga seluruh kehidupan kami. Dan kami memohon bersama dengan Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk kuat menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini. Kami pun saat ini berdoa, kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami, memberkati gereja kami, memberkati persekutuan kami, memberkati orang-orang yang kami cintai dan kasihi, dimanapun saja mereka berada,
apapun yang mereka lakukan, Tuhan tolong jaga dan lindungilah mereka. Hindarkanlah segala hal-hal yang tidak diinginkan. Dan biarlah juga Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Ketika negara kami ada di tengah-tengah situasi yang membuat kami cemas, yang membuat kami takut, Tuhan tolonglah kami, berkatilah pemerintah bangsa negara kami, agar mereka mampu untuk bisa menangani situasi yang terjadi saat ini. Mereka diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang baik, kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Berkati orang-orang yang terlibat dalam situasi yang terjadi saat ini, para dokter, perawat, semua orang. Kiranya Tuhan memampukan menjaga, melindungi mereka, agar mereka tetap ada dalam keadaan yang baik. Setiap orang yang menderita sakit penyakit akibat pandemi corona, Tuhan tolong kuatkan, sembuhkanlah mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan tolong balutkanlah setiap luka-luka batin mereka, agar mereka dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, di tengah-tengah situasi pandemi corona ini, kami mau berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami. Kiranya mereka yang sementara ini menjalankan ibadah puasa, Tuhan tolong berkatilah mereka, sukacita hadir dalam kehidupan mereka untuk bisa melewati pergumulan kehidupan dan mereka bisa merayakan akan ibadah puasa dan juga Ramadan yang akan mereka jalani nanti ke depannya. Terima kasih ya Tuhan Allah, kehidupan kami semua, seluruh pergumulan kami secara pribadi, keluarga, persekutuan, komunitas, bangsa dan negara kami, gereja kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami akan menjalani seluruh aktivitas kami di hari ini ya Tuhan Allah. Mampukanlah kami, Roh Kudus menuntun dan menyertai seluruh kehidupan kami, agar kami mampu untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mampu bersaksi dimanapun saja kami berada. Kami mampu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, walaupun kami ada di tengah-tengah pergumulan kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa, syukur dan permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan sumber kehidupan kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Demikian morning call di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.